Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jajuli, kelas 03 PPKE 001. Pada hari ini atau pada video kali ini saya ingin presentasi matkul pengembangan bahan ajar. Yang mana di sini saya membuat tema menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Ya, yang pertama, rumus tujuan pembelajaran KD 3.4 menganalisis nilai-nilai Pancasila kerangka praktis penyelenggaraan pemerintah negara. Audiens siswa condition. Setelah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara, behavior menjelaskan. Degree menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Keempat komponen itu dirumuskan dalam susunan CABD sebagai berikut. Setelah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Mengembangkan IPK 3.1.1 menguraikan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 3.12 menunjukkan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. 3.1.3 menjelaskan lembaga pemerintahan non-departemen. 3.14 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Adapun tujuan pembelajaran dari IPK, yang pertama, siswa mampu menguraikan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 2. Sistem mampu menunjukkan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. 3. Siswa mampu menjelaskan lembaga pemerintah, notabene departemen. 4. Siswa mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Next, lanjut. Topik materi dari KD 1. Pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. 2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. 3. Lembaga pemerintahan non-departemen. 4. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya, pengembangan dari 7 pembelajaran tersebut. 1. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 3 lembaga. Yang pertama yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga negara di Indonesia tidak dapat dipisahkan secara mutlak, tetapi antara lembaga satu dan lainnya terdapat hubungan kekuasaan dan keterkaitan. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang meliputi penyelenggaraan undang-undang, kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengadili segala pelanggaran undang-undang tersebut. Pembagian dari tujuan pembelajaran. 2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, termasuk otoritas untuk mengadili setiap pelanggaran yang terjadi terhadap undang-undang. Presiden sebagai penguasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk membentuk kementerian
Adapun itu tujuannya untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Fungsi Kementerian Negara secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan kementerian dan urusan yang diberikan oleh Presiden sesuai bidangnya masing-masing. 2. Melakukan koordinasi dan pembinaan terkait segala unsur yang berkaitan dengan bidangnya. 3. Bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara sesuai bidangnya masing-masing. Adapun pengembangan dari tujuan pembelajar. 3. Lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian disingkat LPNK. Dahulu bernama Lembaga Pemerintahan Non-Departemen LPND. Adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Lembaga non-departemen. 1. Badan Pengawasan Negara. 2. Badan Pengawasan Pasar Modal. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Bank Indonesia. Itu adalah lembaga non-departemen. Selanjutnya, Pancasila adalah dasar negara. Oleh karenanya, Pancasila harus dijadikan sumber nilai utama dan sekaligus tolak ukur moral bagi penyelenggara negara dan pemerintah pembentuk peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sila keutuhan yang Maha Esa mempunyai makna bahwa segala aspek menyelenggarakan negara harus sebagai atau sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Demikianlah presentasi saya pada video kali ini. Tentunya di sini sudah ada daftar pustaka nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Kompas, lembaga pemerintahan komunikasi media, lembaga pemerintahan, kedudukan dan fungsi lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di presentasi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.